Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Vera Novitasari dengan NIM 242 1010 458. Pada perkuliahan hari ini saya mendapatkan pemahaman tentang jenis-jenis bahan ajar cetak yang digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya pada tingkat MI atau SD. Nah, materi ini sangat penting karena kita perlu memahami bagaimana memilih dan menggunakan bahan ajar yang tepat agar proses belajar menjadi lebih efektif. Nah, yang pertama, kami mempelajari tentang buku teks sebagai salah satu fondasi utama dalam pembelajaran. Buku teks berfungsi sebagai sumber belajar yang menyajikan materi secara terstruktur dan sistematis. Nah, kelebihan dari buku teks ini adalah materinya lengkap, terdokumentasi dengan baik, dan sering dijadikan sebagai referensi utama dalam pembelajaran. Namun, buku teks juga memiliki kekurangan, misalnya terkadang terasa kurang interaktif dan perlu diperbarui secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, kami juga membahas tentang cara memilih buku teks yang baik. Dalam memilih buku teks, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti kesesuaian dengan kurikulum, kedalaman materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, desain visual yang menarik, serta kredibilitas penulis dan penerbitnya. Hal ini penting agar buku yang digunakan benar-benar dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran. Nah, materi selanjutnya adalah tentang lembar kerja siswa atau LKS. LKS merupakan bahan ajar yang dirancang untuk membuat kegiatan belajar menjadi lebih aktif dan interaktif. Dalam LKS, instruksi harus jelas agar siswa mudah mengikuti langkah-langkah pengerjaan. Selain itu, soal yang diberikan juga perlu bervariasi seperti pilihan ganda, isian, maupun uraian. Desain yang menarik dan ruang jawabannya cukup juga penting agar siswa lebih nyaman dalam mengerjakan tugas. Nah, kemudian kami mempelajari modul pembelajaran, yaitu bahan ajar yang dirancang agar siswa dapat belajar secara mandiri dan sistematis. Dalam modul biasanya terdapat beberapa bagian penting, misal seperti judul modul, pendahuluan, kegiatan belajar, rangkuman, tes formatif, dan juga kunci jawaban sebagai umpan balik bagi siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka. Nah, yang terakhir, kami membahas tentang handout. Handout merupakan bahan ajar yang berisi ringkasan materi yang disajikan secara singkat maupun padat. Nah, biasanya handout menggunakan poin-poin penting atau bullet point sehingga memudahkan siswa untuk membaca dan memahami inti dari materi pembelajaran. Dari perkuliahan ini, saya menyadari bahwa bahan ajar memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebagai calon guru, kita harus mampu memilih